karena tadi bisa mencuri satu elimination dari arah tim Stalwart Esports. Terus kita lanjutkan di match demi match yang ada. DRS pun memantau di area cekungan yang diambil oleh Alter Ego dekat dengan garis, dekat dengan jalan raya. Dan juga saat ini circle yang memang niban menuju ke arah Alter Ego. Dan mereka harus menjadi filter antar dua tim, yaitu DRS dan juga DK. Ya, dan reject. Kayaknya mereka melepas fokus mereka dari arah 628 dan juga dari arah Infinity IQ. Mereka lebih memilih untuk mengamankan bagian center dari circle, tapi malah membuat mereka kehilangan cukup banyak pemain. Hilangnya pemain mereka cukup banyak karena hanya menyisakan satu anggota aktif saja dari tim reject. Untuk sementara ini, granat masih dimainkan juga. 628 benar-benar menjadi incaran dari Infinity IQ. Bahkan satu anggota dari 2i sudah mulai mendekat. Kali ini Bensu bakal membackstep dari bagian belakang dan bisa mendapatkan satu. Kali ini Sing ditumbangkan. Tiga juga ditumbangkan, tapi yang bisa memberikan backup dari bagian belakang namun Huiga tumbang, Cai Daulan juga tumbang. 2 tukar 2, tapi Bensu malah kali ini bakal menjadi pemain terakhir 2 lawan 1 dan itu dia 628 bisa bertahan di tengah gempuran dari Infinity IQ tanpa korban jiwa. Ya, revive masih bisa dilakukan oleh semuanya. Bahkan saat ini akan bangkit kembali 4 pemain dari 628. Ragnar bersama dengan pemain-pemain dari tim GK, tapi di sisi lain Okta, King Okta mendapatkan saya, dan inilah yang saya katakan tadi, mereka akan menjadi filter antar dua tim. DRS akan difilter oleh Alter Ego, tapi DK pun akan segera difilter oleh pemain-pemain Alter Ego Ares. Oh, Revo yang menjadi pemain terakhir dari Alpha 7 juga nggak bisa berbuat banyak. Langsung dipulangkan ke arah lobby dan inilah dia replay di mana Recheck mencoba melakukan fight bersama dengan Tianba dan untungnya mereka berhasil memulangkan satu tim tersebut di mana Tianba sudah tidak ada lagi di stage yang ke-6 ini. 11 tim tersisa dengan 34 orang yang masih bermain. Masih melaju yang saat ini yang digoyang, yang dia ingin digoyang, tidak ingin pulang, maunya digoyang, tapi TQ yang nampaknya ingin coba menggoyang poin dari Fireflux. Satu pemain berhasil didapatkan. Ada yang knockdown juga di belakang sana. Ada dua yang segera melakukan tembakan, tapi ada balasan demi balasan. Cat saat ini justru yang mendapatkan satu pemain. TQ tumbang, Cat juga tumbang karena Puncher King mendapatkan knockdown menuju ke arah Cat. Begitu cepat fight yang terjadi, bahkan kali ini Falcon akan bertahan di bagian lantai 2, mencoba turun ke bagian bawah, selalu berusaha untuk memberikan backup karena sekarang kondisinya menjadi 1 lawan 2, tapi revive-nya gagal. Tapi untungnya respon dari Six begitu cepat menggagalkan revive, tapi bisa melumpuhkan semua pemain dari Fireflux. Fireflux yang digoyang, Alter Ego yang menang kali ini karena mereka tidak terkejar oleh Fireflux. Bahkan Alter Ego berpeluang untuk mengejar poin dari tim GG. Di sisi lain Alter Ego satu persatu pemain mereka tumbang. DRS harus segera dipulangkan. Saat ini menyisakan satu yang terakhir. Hanya ada satu dari pemain DRS, tapi 628 join fight juga dari arah yang tidak diinginkan. Betul sekali, tersandwich oleh dua tim kali ini. Alter Ego revive harusnya bakal mereka upayakan, tapi ternyata Killer akan membantu proses revive dari Alter Ego karena Killer juga menembak menuju ke arah pemain dari 628, tapi jump shoot dari yang memulangkan DRS menuju ke arah lobby. 628 bertahan dengan 8 elimination, sama seperti jumlah eliminasi dikumpulkan oleh Alter Ego. Kalau Alter Ego bisa menang lawan 628, mereka akan punya nafas yang sangat panjang menuju ke arah late game karena di area utara hanya ada Alter Ego dan juga 628. Siapa yang menang di sini mereka juga akan memenangkan area utara dari circle. Betul sekali, dua granat tadi dilemparkan menuju ke arah pemain dari 628, tapi ternyata Sunan sudah mulai berpindah ke tempat yang lebih aman lagi, dan ini siapa dibilangnya? Yanzi, Sian. Sanzi, gue lupa mulu. Sanzi sudah bergerak ke bagian atas memantau pergerakan dari Fnatic, tapi Fnatic belum bergerak dengan lus karena dia tahu ada pemantauan dari bagian atas. Sunan juga sudah mulai memegang sebuah granat, belum dilemparkan, tapi yang bakal melemparkan granatnya terlebih dahulu, tapi ke arah yang salah. Bismillah, gak kena pemain dari Alter Ego, tapi tembakan bisa menumbang satu pemain dari Alter Ego di mana Fnatic tumbang. Terpantau dengan sangat jelas tadi pergerakan dari AE oleh 628. Bahkan kali ini Bagiman bakal maju. Rosemary berusaha untuk memberikan perlawanan, tapi ternyata Rosemary yang malah tumbang. Okta terlambat dalam memberikan backup kali ini, dan Okta terlihat dari arah Vampire. Okta berusaha mundur, tapi tembakan dari 628 tidak ada hentinya, namun elimination yang masuk menuju ke arah Vampire. Ya, sulit sekali untuk kita melihat bagaimana defensif dari Alter Ego. Tidak kokoh sama sekali, terjebol oleh kanan kiri menjadi filter. Atas DK mereka berhasil melakukannya, menjadi filter. Atas DRS mereka berhasil melakukannya, tapi tidak untuk tim asal PL yaitu 628 yang terus ngejar poin dari Vampire. Walaupun memang sudah tidak akan terkejar lagi, tapi 628 ingin mengamankan peringkat kedua. Semangat sekali pemain-pemain 628 di match ini. Betul sekali, mereka
Niat banget, mereka ngegas banget, mereka ingin mempertahankan poin, mereka tidak ingin tergeser dari arah Gigi karena Gigi pun masih punya kesempatan untuk naik ke bagian atas, tapi kayaknya semakin sulit karena 6-8 sudah mendapatkan 10 elimination. Sementara Gigi baru mendapatkan 2 elimination, tapi Vampire pergerakan mereka begitu meyakinkan. Mereka masih hidup dengan 3 anggota mereka. Tapi yang saat ini ingin menjadi pemeran antagonis menuju ke arah Vampire. 6-8 datang, touchdown 2 pemain mereka. Ada looting yang terus dilakukan, salah satu pemain dari 6-8 looting terlebih dahulu untuk mencari eliminasi. Atau untuk mencari utility terlebih dahulu nampaknya, tapi Tixi juga terkena satu ledakan tadi. Ada damage area yang diberikan di area Tixi berada. Yang satu kembali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain lawannya. Dia perlu maju sedikit, tapi saat maju itu adalah area yang bisa ditebak karena high ground. Ya entah kenapa gue ngelihat kayaknya untuk last moment dari setiap match yang dilihat untuk hari ini itu rata-rata berada di bagian open field dan membuat suasananya bakal semakin seru. Dan itu dia tembakan dari arah belakang, Sarah pun tumbang. Falcon menambah kembali 1 pun elimination dia dan bahkan ingin mendapatkan berikutnya, mengincar pemain-pemain dari Gigi, namun Gigi masih punya cover yang begitu bagus sementara waktu ini. Tapi Matic akan segera turun ke bagian bawah, reload terlebih dahulu juga dan akan meledakkan sebuah mobil untuk dijadikan sebuah forwarding karena langkah mereka terhalang. Sebuah tembakan kembali lagi diberikan oleh Falcon untuk menghentikan langkah dari Gigi. Puncher King terus mencoba satu persatu pemain-pemain lawan, dikulitin oleh pemain yang satu ini, tapi Konike hampir saja dipulangkan dengan sebuah utility. Ada lanjutan utility yang dilakukan, ada follow up utility meledak saat lagi di match area. Kembali masuk menuju ke tubuh dan Tonike HP-nya sangat merah. Sesaat lagi Tonike akan dipulangkan harusnya kalau masih ada percobaan-percobaan follow up utility, tapi ternyata utility yang ada di area ini hanya membuat satu tayo meledak saja tadi. Kembali ada satu yang tumbang, justru Meku yang mendapatkan Puncher King, tapi tembakan kembali menuju ke arah Meku. Meku pun tumbang karena Six melakukan tembakan dengan sebuah M4. Loh, tiba-tiba malah Falcon yang dibuat rontok dan tiba-tiba di counter kembali oleh tim Falcon, dan ternyata itu bukan datang dari Falcon melainkan datang dari tim Gigi. Bukan Gigi tapi Kike, karena Kike membackstep pergerakan dari Gigi. Terlalu banyak tim dengan nama G di mana gua malah menjadi bingung kali ini. Tapi Kutsune dari Gladiators masih bisa bertahan di balik sebuah tayo. Bersabar dia, tidak ingin terburu-buru dalam memberikan pick menuju ke arah tim lawan, tapi Ravenclaw bisa mendapatkan satu, namun reflect terjadi dengan sangat cepat dan sekarang close combat dari Stone yang akhirnya bermain kembali di game terakhir bisa memulangkan 6-8 ke lobby. Masih kita lanjutkan, masih akan terus kita lakukan kali ini fight demi fight karena 1 G ke lumba-lumba. Jadi sana Guide berganti dengan sebuah S12K. Guide meledak kendaraannya karena tembakan dari seorang Dre di area ini membuat GK pulang menuju ke arah lobby. Kita tidak mengira hal itu akan terjadi di last match. Ya kok bisa gitu, 2 weapon dia pegang, semuanya belum ke reload. Pas diganti bunyinya ceklek 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 ceklek, ngebuat dia jadi panik dan akhirnya malah dipulangkan ke arah lobby. Falcon masih bisa bertahan dengan 3 anggota mereka kalau King kembali bisa diselamatkan. Tapi Vampire tidak hanya ingin menutup dengan sebuah kemenangan, mereka juga ingin menutupnya dengan sebuah winner-winner chicken dinner yang kelima. Berarti secara total kalau memang Vampire akan mendapatkan WCD ini, Falcon, GK atau Vampire, 2 tim yang memiliki basis fans banyak di Saudi Arabia, atau justru satu tim pencuri uang Saudi Arabia. Ya itu dia, di mana Vampire sudah mengantongi banyak banget uang dari Saudi Arabia ini, dari PMWI ini. Kali ini mereka masih unggul dengan 4 anggota mereka juga, bahkan mereka sudah mendapatkan 8 elimination. Ravenclaw memasak granat, gak jadi, ternyata cuma bercanda. Dia bakal naik ke bagian atas melihat Ragnar, ada Ragnar dan Ragnar bisa mendapatkan 1. Ravenclaw tumbang dan langsung melakukan sebuah healing, sebuah proses yang begitu responsif dari seorang Ragnar untuk bisa menghadapi lawan berikutnya, karena King sudah mulai naik dan mengetahui posisi dari seorang Ragnar. Close combat sudah mulai terjadi, tapi King berhasil mendapatkan seorang Ragnar dan 2 tim tersisa kali ini. 3 melawan 3, Ravenclaw sulit untuk diselamatkan. Tonike low HP tapi Puncher King pun low HP. Ada sebuah DPS yang dia gunakan, bahkan dilakukan dari Puncher King gagal. Stone melakukan close combat tapi Spawn juga tumbang. Menyisakan hanya 1 yang masih bisa nembak nampaknya dari tim Vampire, itu adalah Tonike. Tonike akan segera dipulangkan. Kemenangan datang untuk tim tuan rumah.
Tim Falcon mendapatkan winner chicken dinner membuat venue bersorak di akhir match yang terakhir. Wow. Closing yang begitu indah tentunya bagi tuan rumah karena mereka berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Tapi aset yang muncul bukan untuk WWCD, aset yang muncul untuk champion di PMWI 2023 main event. Congratulations to Team Vampire Esports from Thailand. Gagal mendapatkan WCD di match yang terakhir, tapi mereka berhasil untuk menjadi juara back to back juara PMWI di 4 turnamen yang berbeda karena PMWI ada 1 turnamen bercanda, ada 1 turnamen serius di 2 tahun ini. Wow, dan lihat dia memegang foto di tahun lalu. Dia memegang foto di mana mereka mendapatkan juara di panggung ini. Panggung yang sama, level yang sama, dengan nama turnamen yang sama. Dan kali ini mereka berhasil mendapatkan champion untuk yang kedua kalinya di 2023. Berhasil mendapatkan 4 champion di PMWI dari tahun lalu sampai tahun ini. Ya memang venue yang sama, nama yang sama, yang beda hanyalah Tony K ada di tim ini menggantikan posisi dari Fluk TH yang saat ini menjadi cadangan bersama dengan Nuzi. Tony K melengkapi puzzle membuat Vampire semakin kuat serta nih pemain atau maksud saya coach yang sangat cerdas punya racikan khusus untuk PMWI membuat kembali Vampire sulit untuk ditaklukkan dan mereka akan mendapatkan gelar juara dan saat ini bahkan sudah mendapatkannya dan akan mengangkat piala. Silakan. Give it up, make some noise for your 2023 PUBG Mobile World Invitational Champions, Vampire Esports! Satani, come and join me over here. You're becoming part of the furniture now, aren't you, over here at PMWI? Congratulations once again, 2-time PMWI champions. What an unbelievable feeling it must be. Your team have been so dominant throughout both competitions you've taken part in. I just want to quickly ask how you guys are feeling.
Yeah, it's been very hard because we play 6 day stretch. It's really stretch and it's really tired. And yeah, that we're really glad to defend our champion again in Kingdom of Saudi Arabia. So just thank you so much, guys, to all the supporter, and thank you Saudi Arabia for having PMWI again. So hope to see you guys next year again. Thank you. أعزائنا المشاهدين، أعزائنا الحضور، فريق الضمطة